Bikin kagum dunia, kisah tentara Indonesia kepung 3.000 musuh hanya dengan 30 personel. Kalau bicara tentang tentara, pastilah yang terbayang di benak kita adalah seorang yang mengenakan baju loreng dan menenteng senjata. Banyak film-film yang mengisahkan tentang cerita peperangan produksi negeri Paman Sam yang mengambil latar belakang kisah nyata yang dialami oleh veteran prajurit perang seperti Saving Private Ryan, Band of Brothers, dan Dunkirk. Dan tentunya sang pahlawan layar kaca Rambo yang bisa menghadapi puluhan musuh hanya seorang diri. Tapi banyak yang tak tahu bahwa ternyata tentara nasional kita, TNI, pernah membuat dunia kagum sekaligus menelan ludah karena tercengang dengan apa yang mereka lakukan. Melansir dari artileri.org, Kopassus sebagai bala tentara utama Indonesia pernah menjalankan misi yang dianggap mustahil oleh seluruh angkatan bersenjata di dunia. Kejadiannya berawal pada tahun 1962 di negara Kongo yang waktu itu sedang bergejolak. TNI kembali diminta oleh United Nations, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mengirim pasukan perdamaian ke Kongo. Di bawah pimpinan Letjen TNI Kemal Idris, pasukan perdamaian Indonesia tersebut diberi nama Kontingen Garuda 3 yang anggotanya diambil dari Batalion 531 Riders, Satuan-Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur tempur lainnya termasuk Kopassus yang waktu itu masih bernama Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Kontingen Garuda ini disingkat KONGA 3. Berangkat dengan pesawat pada bulan Desember 1962 dan akan bertugas di Albertville, Kongo selama 8 bulan di bawah naungan UNOZ atau United Nations Operation in the Congo. Daerah yang menjadi medan operasi pasukan Garuda terkenal sangat berbahaya karena di situ terdapat kelompok-kelompok milisi atau pemberontak pimpinan Moises Tsomble yang berusaha merebut daerah tersebut karena kaya akan sumber daya mineral. Hubungan interaksi antara pasukan Garuda 3 dengan pasukan perdamaian negara lain terjalin sangat erat. Mereka terdiri dari pasukan perdamaian Filipina, India, dan bahkan dari Malaysia yang pada tahun 1962 Indonesia sedang gencar-gencarnya menyerukan konfrontasi ganyang Malaysia dikobarkan. Tapi di bawah bendera PBB, sikap tersebut hilang karena profesionalitas personel KONGA 3. Kontingen pasukan perdamaian India merupakan yang terbesar dan terbanyak jumlahnya di UNOC dan terorganisir dengan baik. Sedangkan pasukan Garuda hanya berkekuatan kecil, akan tetapi mampu melakukan taktik perang gerilya dengan baik. Bukan hanya soal perang melulu. Pasukan Garuda 3 juga mengajarkan masyarakat setempat untuk mengolah berbagai macam tumbuhan yang berada di sekitar mereka untuk dijadikan makanan. Seperti cara mengolah daun singkong sehingga enak dimakan. Suatu hari terjadi serangan mendadak di markas kontingen Garuda 3 yang dilakukan oleh para pemberontak yang diperkirakan berkekuatan 2 hingga 3.000 orang. Markas kontingen Garuda 3 dikepung oleh para pemberontak tersebut. Tembak-menembak terjadi dari jam 12 malam hingga dini hari. Tidak ada pasukan Garuda yang meninggal pada kejadian itu. Hanya beberapa luka ringan dan segera ditangani oleh tim medis. Sedangkan para pemberontak telah melakukan serangan langsung mundur ke wilayah gurun pasir yang gersang. Tak mau berdiam diri saja, seluruh pasukan perdamaian di Kongo dari semua negara peserta langsung melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pengejaran terhadap gerombolan pemberontak. Hasilnya dibentuk tim berkekuatan 30 orang yang berasal dari RPKAD atau Kopassus untuk melakukan pengejaran hingga ke markas pemberontak sekalipun. Raut wajah bersemangat tinggi berkobar di tiap-tiap personel prajurit RPKAD yang terpilih untuk melakukan pengejaran. Iringan doa dari semua pasukan perdamaian menyertai ke-30 prajurit terpilih karena mereka akan berada di wilayah yang disebut No Man's Land alias wilayah tak bertuan.
yang merupakan daerah terlarang bagi pasukan PBB karena di kawasan tersebut pasukan dari India pernah ditembaki sampai habis tak tersisa. Ke-30 pasukan RPKAD yang menyusup ke sarang pemberontak dipimpin oleh seorang kapten dan 5 orang letnan. Mereka menyamar layaknya penduduk setempat. Badan dan wajah digosok arang sehingga hitam menyerupai kulit penduduk setempat. Ada juga personel yang berpakaian layaknya wanita membawa bakul sayuran. Menurut informasi, para pemberontak berkekuatan 3.000 orang, bersenjata lengkap termasuk kendaraan lapis baja. Ke-30 personel RPKAD itu juga mendengar informasi bahwa penduduk setempat termasuk pemberontak sangat takut dengan apa yang dinamakan hantu putih, yaitu sosok berpakaian putih berbau bawang putih. Nah, hal ini dimanfaatkan oleh para personel RPKAD dengan mengubah penampilan penyamaran mereka dengan menggunakan jubah putih yang mengembang apabila ditiup angin. Isyarat serangan pun diberikan oleh komandan pada waktu itu menunjukkan jam 12 malam tepat. Dengan sangat cepat, para personel RPKAD bergerak menggunakan kapal yang dicat hitam-hitam, menyerang melintasi danau Tanganyika yang tidak berada jauh dari No Man's Land. Ke-30 personel RPKAD yang sudah menyamar menjadi hantu putih ini, atau yang dikenal oleh masyarakat setempat Spirituses, berhamburan keluar dari kapal dan langsung menyerang para pemberontak. Pemberontak yang kaget dan mempercayai jika yang dihadapi mereka adalah hantu, langsung hilang semangat, ketakutan, kocar-kacir. Bahkan ada seorang pemberontak yang sedang membakar ayam karena kaget langsung melempar ayam bakarnya dan mengenai salah satu anggota RPKAD. Selang 30 menit, markas pemberontak sekaligus keluarga mereka menyerah dan dapat dikuasai. Puluhan anggota pemberontak tewas dan di pihak RPKAD hanya 1 orang yang cedera terkena pecahan proyektil granat. Hasil ini langsung menginformasikan yang selanjutnya kontingen pasukan perdamaian yang lain datang untuk mengamankan daerah tersebut. Sejak saat itu, anggota kontingen Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Spirituses, hantu putih. Bisa dibayangkan, hanya berkekuatan 30 orang berhasil menawan 3.000 orang pemberontak bersenjata lengkap. Hasil gilang gemilang ini bahkan mendapat pujian dari Komandan UNOC, Letnan KDB Ngeso, dari Ethiopia. Ia mengatakan bangga dan takjub atas keberhasilan ke-30 anggota RPKAD kontingen Garuda 3 dalam misi yang dianggap mustahil itu. Sampai sekarang, misi yang dilakukan oleh ke-30 anggota RPKAD itu masih menjadi legenda di misi perdamaian PBB seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.